Oke. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita ada kewajiban untuk kuliah ya, berbasis virtual. Untuk materi kali ini yang kita bawakan adalah teknik dasar pencahayaan. Mungkin ada beberapa yang belum kemarin mengirim ya mungkin segera mengirim di Google Classroom yang belum mengirim. Saya masih waktu. Intinya meringkas yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir ya. Karena ini belum menganjak ke pengambilan gambar. Nanti kalau sudah mengajarkan pengambilan gambar, paling tidak kita menghasilkan suatu objek ya. Jadi itu. Karena kedepannya nanti yang perlu kita hasilkan ya, yaitu dalam bentuk foto ya. Dalam bentuk foto itu adalah kita bisa menghasilkan mungkin pengambilan bisa dengan foto setengah badan, 3/4 ya, full body, sampai nanti foto dengan tema menggabungkan antara visual seperti ini ya, kayak kegiatan ya. Nah, jadi itu ini banyak. Tapi dalam konteks hari ini kan masih dasar-dasarnya ya. Nah, dan ini akan kita pelajari. Sebenarnya dasar pencahayaan tidak sekedar yang menggunakan alat atau menggunakan istilahnya itu properti ya, pendukung ya. Semua itu bisa kita dasari dari hasil istilahnya hasil natural ya. Hasil natural apa artinya? Oke. Muhammad Afan, oke, masuk ya. Baik. Jadi gitu. Ya, proses yang perlu kita diskusikan bagaimana untuk menghasilkan sesuatu yang natural gitu kan. Di dalam mata sendiri kemungkinan kita harus bisa menghasilkan suatu karya yang nyaman dan enak dilihat gitu kan. Karena suatu foto itu bagaimana harus bisa ada ceritanya kayak gitu. Ya, jadi silakan nanti kita akan ke sana. Baik. Ya, jadi untuk hal ini konsep yang harus kita pelajari adalah teknik pencahayaan. Oke, siapa tahu kok join terus apa ya. Oke, mungkin dari yang kita tentukan sini mengarahnya ke dalam suatu konsep. Yang pertama adalah konsep dari teknik awal cahaya. Namanya cahaya adalah suatu bagaimana benda yang namanya benda harus bisa menghasilkan agar bisa kelihatan lebih jelas ya, biar tidak kena antara over dan under gitu. Kalau hasilnya nanti over atau under, berarti kalau under sendiri berarti kurang cahaya, kalau over kebanyakan cahaya. Nah, ini yang harus kita siapkan dari segi pengambilan ya. Dari segi pengambilan sendiri, mungkin kita boleh mengambil suasana pagi hari, siang hari maupun malam hari, dan harus cukup cahaya gitu kan. Tapi kalau kita di rumah mungkin punya suatu alat yang kamera mungkin apapun bisa kita atur ya kan. Tapi bukan semaksimal mungkin langsung kita pakai atur manual enggak ya kan. Di situ ada batasannya, dalam arti kalau kita menggunakan digital ya kan, itu kan sudah ada autonya ya kan. Jadi mungkin ada kesulitan. Nah, tapi dalam konteks itu kita harus mengambil suatu hasilnya itu memperhatikan secara visual adalah cahaya natural ya. Tapi beda lagi kalau memang dia sudah berani ke dalam dunia fotografi, berarti tantangannya adalah kita harus berani bereksperimen ya kan. Nah, jadi itu yang perlu kita lakukan. Ya. Jadi bagaimana nanti bisa kita siapkan untuk ke sana ya. Baik, nanti akan kita bahas karena ini berkaitan ke dalam hasil real nantinya ya ke sana. Jadi kita bisa menghasilkan ya. Terus kita ya membawa bahasan yang mungkin perlu kita perhatikan di sini. Bahasan awal kita adalah bagaimana kita untuk
melajari dari segi foto ya sendiri. Ya, jadi ada pencahayaan, aspek komposisi, terakhir ada sudut pandang kamera. Jadi ketiga aspek ini adalah yang paling kita hasilkan. Yang namanya ada cahaya, ya berarti kita siapkan tempat yang mungkin bisa outdoor ataupun mungkin indoor. Kalau indoor sendiri kita membutuhkan kualitas dari cahaya tambahan ya, berupa neon, lampu dan sebagainya atau lighting ya. Kalau lampu sendiri atau di dalam rumah kita itu masih belum cukup ya kan. Nah, bagaimana kita harus cari yang natural, mungkin dengan cahaya matahari itu. Maka dikondisikan kalau kita mau memotret ya kan, paling tidak adalah pagi hari atau siang hari. Kalau sore hari sudah hasilnya bisa under itu kan. Itu yang penting. Aspek komposisi adalah suatu framing. Bagaimana suatu framing itu nanti bisa menghasilkan antara kualitas dari gambar, ya contohnya saja gambarnya nanti kita posisikan di mana, mau kita posisikan di posisi tengah atau samping atau kanan kiri, atau mungkin ada foreground dan background ya kan, mungkin kita kasih foreground depannya ya kan, mungkin saya pengen mengambil di daerah persawahan ya di situ ada alang-alang diambil sebagai foreground-nya, bisa aja ya kan. Nah, inilah yang membuat suatu konsep fotografi itu ada ceritanya, gitu kan. Nah, langsung kita konsepkan di situ, kita buat suasana alam, ya kan. Langsung mungkin ada beberapa orang baru bekerja, kita ambil dokumentasinya dengan langsung tanpa kita setting, oke, itu bagus sekali ya. Tapi kan sudah wacananya sudah dokumentasi. Tapi arahan kita nanti ada foto visual modeling kan gitu. Itu yang paling yang kita pelajari. Sudut pandang kamera, kemarin sudah sempat kita bicarakan tentang sudut pandang kamera antara fotografi dan videografi itu hampir sama, tapi kalau di dalam fotografi suatu pengambilannya, kalau di dalam videografi ada gerakan kamera, itu bedanya di situ. Sudut pandang kamera sama, ya kan, antara view angle, low angle, big angle, itu sama, ya kan. Nah, tapi dengan tekniknya, ya mungkin kita bisa pelajari, contoh saja kita mengambil close up, medium close up, extreme close up, ya kan, long shot, medium long shot. Ya. Jadi adalah sudut dari pengambilan kamera sendiri. Nah, kalau kita membahas pokok dari bahasa ini, itu kita ada namanya kontras dan tajam, ya kan. Sekarang ini sudah ada aplikasi yang hebat ya kan. Jadi maksudnya sudah bisa digunakan untuk mempertajam suatu gambar ya kan. Mungkin gambarnya kurang jelas, kita nambah lagi ya kan, kita sedikit tambah bisnis kontrasnya untuk menambah hasilnya biar menarik. Sekarang hebat itu kan. Yang kulitnya hitam jadinya putih. Oh, bisa sekarang luar biasa kan di situ. Itulah yang kelebihannya. Ada beberapa aplikasi yang untuk mendukung ketajaman. Tapi sebenarnya kalau kita menghasilkan suatu fotografi, dianggap jangan sampai kita menggunakan aplikasi dulu. Kita hasilkan kenyataannya. Apakah nanti hasilnya kurang cahaya atau lebih kelebihan cahaya? Maka kita harus dibekali dari speed diafragma sama ISO, ya kan, itu kalau ambilnya. Kalau memang ISO-nya sudah sesuai settingan pagi hari, jangan dipakai sore hari. Sore hari pasti beda lagi ya kan. Kalau pagi hari mungkin kita gunakan 100 sampai 200 ya cukup lah. Ya kan, tapi sore hari bisa juga 400 sampai 800 sampai juga sampai ribuan gitu kan. Kalau memang itu butuh suatu cahaya itu. Nah, di sanalah yang harus kita pertahankan. Ya. Oke, jadi gimana cara untuk memberikan suatu hasil nanti yang kita buat ya. Baik, kita langsung aja. Ini kok partisipasi tinggal 4 ya. Oke. Langsung. Pencahayaan di sini dalam arti adalah membangun ya. Bagaimana cara untuk bangunnya itu? Pertama ada objek harus memiliki atau tiang lingkup ya kan. Jadi orang lingkup yang sangat jelas ya Pak. Tiang lingkupnya apa saja? Di sini kalau kita mendiskusikan ya, pertama ya, harus kita baca format lighting ya, slide lighting, backlighting sama headlighting. Ini adalah beberapa pencahayaan yang natural ya. Jadi pencahayaan natural, pencahayaan ini bisa kita nikmati langsung. Jadi tidak usah kita tambahin lighting yang lain, gitu kan. Nah, prosesnya apa? Kita mempertajam. Contoh aja kalau kita bahas iPhone nih ya, ini kita gambarkan, ya kan. Contoh aja beberapa contoh. Nah, ini saya kutip beberapa gambar-gambar untuk pengambilan sederhana ya. Backlighting itu bagaimana kita memberikan tampilan, ya kan.
cahayanya itu membelakangi dari objeknya. Ya, pernah ya teman-teman mengambil kayak gitu ya, membelakangi. Jadi ini tidak kita tidak membahas kameranya ya, tapi memotret ya. Terus potret jadi gitu ya. Kita nggak sampai apakah ini? Ya itu memang diperbolehkan, ada masalah. Nah, tapi ada kontennya adalah black lighting-nya. Jadi bagaimana cahaya itu memang belakang. Ya itu. Jadi belakang benar. Jadi yang biasanya dia digunakan untuk biar objeknya menjadi lebih under atau terang cahaya itu. Itu yang menurut saya. Nah, tonasi ya mungkin ini. Kemarin ini pengambilan teman kita ya, pas dia muncak, saya suruh gimana coba Anda mengambil backlighting agar bisa kelihatan lebih momennya yang natural lah. Dia ke sana ya kan. Ini mana ya? Mana ya? Sana gunung apa sih saya lupa itu ya, daerah sana. Jadi dia mengambil daerahnya, kita ambil berat bagiannya. Nah, ini juga. Nah, nanti teman gimana bisa enggak menghasilkan backlighting ini ya kan? Hasilnya kita tidak memikirkan kamera saya nggak punya kamera, enggak. Kita punya kamera apa namanya mungkin hasil dari HP saja, tapi dari segi kualitas memang sebenarnya kan kita harus pakai manual. Tapi kita boleh mencoba untuk pengambilannya ya, cara backlighting itu. Nah, dari segi itu sendiri kalau kita ambil lagi ini juga backlighting ya kan di pengambilannya. Nah, panggil yang dia ambil ini kan mau sekedar kita ambil jebret ya kan. Kita hanya sekedar mengandalkan cahaya dari belakangnya saja gitu kan. Dan di sini pun kalau kita lihat kan US depannya hitam ya kan, tapi ya memang ada nilainya, itu backlighting ada, tapi ketentuannya di sini memang posisinya kurang stabil posisinya ya kan, maksudnya posisi lingkung dari yang dipertahankan, rumput-rumputnya harus kita apa namanya istilahnya ini perlu kita buat yang lebih apa namanya istilahnya ini natural lagi. Kita mungkin cari yang agak ke sini ya kan. Ini kan kelihatan kurang ini ya, naturalnya belum masuk ya kan ya. Nah, sekedar dia mengambil, tapi ini masuk kategori backlighting gitu. Baik. Nah, terus street lighting. Jadi ini pengambilan yang cahayanya bisa dari samping ya kan, dari atas di sini ya kan, dari ya ini cahayanya ini bisa kita kalibrasi. Silakan aja mengatur cahaya sendiri ya. Kita nikmati boleh menggunakan cahaya apa namanya natural ya. Nah, jadi kita bisa sesuaikan bagaimana biar ini cahayanya natural dan nyaman gitu kan. Silakan aja ini ya. Nah, boleh pakai cahaya bantuan backlighting atau cahaya mungkin dari terik matahari. Nah, itu ya. Ini kalau street lighting biasanya itu waktu pagi hari. Itu biasanya gitu. Itu bagus ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu aja. Ya, ini juga lighting, tapi ini kurang kepagian, harusnya pagi sedikit, hasilnya masih bagus gitu. Nah, nanti tinggal kita siapkan. Ya, street lighting juga Panjaian ini sudah mulai maghrib diambil ya kan, keadaan dia masih menggunakan beat ya, ini dari samping. Memang kedetailan gambar masih kurang sempurna sebenarnya ya, hanya sekedar mengandalkan satu lighting saja itu. Ya mungkin pernah ya teman ngambil mungkin waktu pagi malam hari yang sudah mulai redup, kita butuh yang namanya lighting tambahan atau beat kita munculkan di situ. Kan bagiannya yang kena kan bagian muka-muka saja, enggak semua ya kan. Ya bagian mungkin dari sini yang lemok kebiak ya, jadi kurang bisa keluar. Maka ini juga dianggap orang street lighting-nya muncul gitu kan, cahayanya ini. Itu gitu. Ya. Oke. Komposisi. Suatu dalam pengambilan kita yaitu dari objek, ya kan, objeknya, sehingga ada kehadiran membangun sebuah gambar. Bagaimana objek ini bisa menyusun atau memberikan kehadiran? Kenapa? Karena di sini mengatakan komposisi merupakan susunan dari berbagai objek dalam gambar, sehingga kehadirannya dapat membangun dan mengacaukan sebuah gambar. Jadi misal komposisinya kurang bagus ya kan, antara mungkin saya pengen mengambil suatu model, di sini posisi model, di sini ada dia pengen idenya adalah untuk mempromosikan produk. Nah, apa yang terjadi, produknya akan kita siapkan, modelnya di mana, tempatnya apa, ya, propertinya apa, inilah komposisi yang harus kita sajikan di dalam suatu gambar. Ya, dari komposisi ini nanti bagaimana bisa ada ceritanya, historisnya gimana, ya.
bahwa temanya ini adalah foto tentang produk gitu kan. Ini foto tentang model, ini foto pre-wedding, ini foto apa namanya itu keluarga, atau ini foto studio lah. Inilah komposisi di beberapa foto. Itu yang perlu kita sadari. Bagaimana biar nanti hasilnya lebih sesuai ya. Itu. Sebuah mengambil ini, pandanglah objek dari berbagai sudut rendah, tinggi, jauh dan sebagainya. Jadi kita sesuaikan. Kalau memang si modelnya tinggi, nah kita harus cari lebih tinggi lagi ya kan. Jangan sampai kameranya merunduk. Kalau kameranya di bawahnya, hasilnya kan nanti kan akan naik gini ya kan. Jadi tidak akan sempurna. Standarnya adalah sedada kita, standar sedada kita. Dulu waktu kita foto waktu foto untuk jasa ya kan. Itu pengambilannya harus tegak, lurus, pandangan ke kamera itu. Itu yang di situ, itu yang perlu kita perhatikan ya. Oke. Terus dari segi ini sendiri kalau kita bahas lagi, komposisi merupakan antara ini ya, posisi, proporsi dan garis sekali. Kita biasanya mengetahui ada garis horizontal dan garis vertikal. Kita mengambilnya itu apa? Landscape atau potret. Nah, itu yang perlu kita sadari. Kalau misal kita mengambilnya adalah potret ya, ini yang harus kita tahu, potret itu apa? Potret untuk mas foto, apa potret untuk pengambilan arsitektur, kalau memang kita bisa, tapi kan kita sesuaikan dulu ini komposisi. Misal saya pengen bangun mau ngambil tentang suatu tugu, ya, tugu lah itu foto apa yang kita siapkan? Kalau foto biasa nggak bisa, maka kita menggunakan foto merger, ya kan? Foto penggabungan foto antara 2-3 foto untuk penggabungan biar kelihatan semuanya tubuhnya ini itu ya. Di komposisi yang sangat kita andalkan sebenarnya ya. Baik, itu baik, itu aja. Ini saya ada beberapa komposisi yang perlu kita ketahui di sini, bahwa komposisi yang di sini contohnya yang saya tampilkan ini tidak tahu ini tempat di mana ya. Nah, ini daerah mana? Ngebum apa lantai apa ya, saya tahu. Kemarin teman-teman pada ya silahkan aja berkolaborasi ya kan, untuk menghasilkan suatu foto komposisi nyaman, enak dilihat, gitu kan ya. Oke, nah, gitu ya sini. Jadi terus gaya yang harus kita tampilkan harus sesuai. Nah, ini kayaknya gimana biar nyaman, biar bisa kita lihat ya kan. Ya disinilah tempat yang harus kita tentukan ya. Oh ini nanti modelnya harus senyum, benar-benar senyum. Anda harus bisa mengatur ini lah dari segi tampilan ya kan. Komposisinya sama, komposisi nggak harus di tengah-tengah. Kita ini hanya space di sini boleh aja space-nya ya kan. Jadi space-nya tidak hanya di tengah-tengah, tapi kita ambil di posisi pinggir gitu kan. Itu yang perlu kita sadari ya. Terus dari segi itu sendiri kita punya suatu komposisi dari hasilnya ya kan. Ya misal kita nah jadi ini dari presisi untuk posisi meletakkan dari suatu objek baik melalui pengaturan khusus kamera ya gitu. Jadi dari segi fasilitas kamera sendiri ya. Posisi ketika Anda akan mengambil suatu gambar, cobalah melihat sekali. Jadi sebelum kita mengambil, kita survei dulu apakah yang harus kita perhatikan di situ sesuai belum ya kan. Kalau sudah sesuai berarti kita siap untuk mengambil dengan hal yang beberapa pengambil gambar itu yang perlu kita ambil ya. Terus garis mengarahkan mata pada suatu titik, ada garis yang digelombang dan melengkung memberikan kesan ketenangan. Nah, jadi kurang lebih posisinya bagaimana sesuai dengan garis atau sesuai dengan pandangan atau sudut pandang kita, itu yang perlu kita sadari waktu kita mengambil gambar ya. Nah, itu sendiri didasari dari segi presisi ya kan. Misalnya saya mungkin pengen memposisikan nanti modelnya di tengah-tengah posisinya, terus di situ ada garisnya, ini ada garisnya, ini ada kontekan garis ya kan, ini garis horizontal ke sini
Ya, ini adalah vertikal di sini. Ini posisinya tengah, pas tengah. Ya, pas tengah. Posisinya gitu. Walaupun tempatnya atau ini kurang indah atau enggak indah, silakan aja. Tapi posisinya kita sesuaikan. Ya. Dimanapun tempat bisa kita atur, ya kan? Tergantung dari posisi kita. Nah, itu yang penting di situ. Ya. Oke. Ya, lagi kita bisa mengonsepkan gimana biar ini nanti kopelannya muncul terus bagaimana semua ini propertinya bisa kita lontarkan, ya kan. Nah, hasilnya maka kita butuh suatu momen, ya kan. Mungkin kalau tempat tidak masalah ya, teman-teman ya, tempat tidak salah. Yang penting momennya ini dapat gitu kalau lebihnya. Nah, momennya sendiri bagaimana? Momennya sendiri ya paling tidak menghasilkan suatu ini properti-propertinya ini dengan speed yang sangat tinggi, akhirnya bisa kena, ya kan itu. Baik. Terus komposisi yang lain, ya. Ya. Jadi yang perlu kita ada pertama adalah bentuk. Nah ini bentuk. Menonjol bentuk suatu posisi dengan menggunakan muka. Sedangkan untuk menghasilkan pola pencahayaan belakang lebih baik. Itu pertama bentuk ya. Yang ada peletakan posisi objek. Ya. Objek yang ditempatkan tidak di tengah-tengah lebih menarik daripada objek diletakkan di tengah-tengah. Itu di posisi-posisi ini nanti bagaimana agar suatu bentuk antara peletakan objek ini kita menyesuaikan. Dia bawa benda apa, dia membawa objek apa, terus ya kira modelnya itu dia lagi ngapain ya. Ini suatu pola pemikiran fotografi bahwa dia nanti mencari suatu tempat yang sesuai, itu kan. Baik, diagonal yang diambil menampilkan kesan gerakan menampilkan kedalaman. Jadi ke diagonal. Biasanya diagonal itu lebih ke dalam foto pola. Foto pola itu foto yang sering digunakan untuk arsitektur bangunan. Jadi ada kedalaman. Misal saya ingin mengambil bangunan tua ya kan, yang lebih menjorok ke dalam. Nah inilah polanya dapat, ya kan. Jadi situlah yang kita perlu sadari. Nah, terus di sini sendiri sederhanaan. Nah, jadi gimana misalnya dari latar belakangnya biasanya. Jadi latar belakangnya gimana biar nanti lebih sederhana, lebih menarik tampak dari segi hasilnya itu membuat tampak menyenangkan gitu, sederhanaan. Ya. Jadi itu yang perlu kita pelajari. Terus dari segi ini sendiri nanti kita harus ketahui dari segi komposisi. Ini saya ambil referensi tentang bangunan ya, ini dari website ya saya contohi. Ini juga komposisi yang diambil ada beberapa pengambilan antara potret ya sama landscape. Dan potret sendiri memang dia harus menghasilkan suatu posisi tengah-tengah, posisi tengah-tengah ini ya posisinya. Nah, dari segi ini sendiri kita boleh mengambil beberapa ini, tapi yang penting ini posisinya masuk ini ya posisinya. Bagi kita boleh menggunakan landscape ya, tapi tidak mungkin kena semuanya, pasti kepotong. Nah, ini itu ya ada kelebihan dan kekurangan komposisi. Dan bagaimana untuk mengambil agar bisa semuanya dapat, kita membutuhkan yaitu foto panorama atau foto mature sendiri. Foto mature itu foto untuk penggabungan gambar. Jadi yang boleh kita siapkan sana. Jadi bagaimana suatu gambar itu bisa digabungkan, maka itu yang paling penting. Baik, terima kasih. Oke, waktu kita tinggal 9 menit ya. Ini saya sedikit ya. Mau selesai nih ya. Jadi sudah ada tanda. Nah, terus bentuk ya, kita mengatur ke bentuk. Ini sudah bentuk pengambilan gambar dalam bentuk. Semua kelihatan ya bentuk-bentuknya. Ini bagus sekali untuk pengambilan suatu momen dalam ini apa momennya ini. Momennya ini adalah kita ngambil yaitu suasana alam dan satu bangunan itu ya. Baik. Terus diagonal ya, ini diagonal. Kita bisa ini diagonal lebih ke dalam foto pola. Ya, ini foto pola ya kan. Contohnya foto pola. Ini saya ambil referensi gambar-gambar perkotaan ya. Ini bisa kita ambil di mana saja foto pola ini. Jadi komposisinya bagus ya kan. Nah, ini ya seperti lorong ya. Kesederhanaan lagi. Nah, saya ini kita bisa ngambil posisi model ya kan. Mungkin dia bisa mengandalkan background-nya itu adalah suatu langit ya kan. Bisa kita ambil suatu komposisi itu. Nah, kesederhanaan gimana? Ini tanpa ada editingnya, ya sekedar untuk momennya apa? Background-nya udah kita membutuhkan suatu background alam langsung ya kan. Silakan aja, ini banyak sekali konten ke sana. Ini yang perlu kita selesaikan untuk pengambilan gambar ya.
Jadi nanti kalau sudah mulai penggambaran gambar, kita harus siapkan bagaimana cara untuk menghasilkan lebih natural. Itu yang penting di sana. Ya. Baik, kita coba lagi selanjutnya sudut pandang ini. Nah, sudut pandang sendiri ini adalah langkah untuk menghasilkan biar hasilnya itu lebih menarik, ya kan gitu. Di sini ada sudut pandang dari sudut yang berbeda, ya. Nah, terus ada juga sudut pandang big eye, ini lebih bisa mengandalkan dari mata burung dari atas, ya, frog eye dari bawah, biasanya itu digunakan untuk gaya kata, ya kan. Oke. Terus di sini sendiri apa namanya pesan yang kita siapkan agar bisa sesuai, ya. Oke. Ya gitu ya punya. Apa namanya ini? Ya terakhir ini ada namanya sudut panjang ini adalah sudut untuk pengambilan untuk natural, ya. Jadi gitu. Ini sudah sudut pandangnya. Oke. Nah, ini break-nya ya. Contoh aja dari mengambil itu dari atas, kerumunan dari atas mengambilnya langsung. Gitu. Ini bisa kita ambil dari biasanya sekarang kita bisa mengandalkan yang namanya drone ya dari atas sendiri. Atau kita bisa naik apa namanya naik ini ya namanya istilahnya mengambil tapi bagiannya itu dari segi ini dari segi pengambilan kamera ya kan. Jadi kita bisa mengambil bagiannya sendiri gitu lebihnya. Oke, jadi bagaimana cara untuk bisa hasilnya nanti lebih sempurna di dalam satu pengambilan itu kan lebihnya. Baik, oke, waktu kita kurang bentar ya, bentar lagi. Oke, jadi yang lebih kita semua ke sana. Ya, jadi gitu untuk persiapannya. Jadi kita kurang bentar lagi ya, ini sudah hampir selesai waktu kita. Ya, sedikit ya. Oke. Jadi ini sebelum ada kamera, ini sebenarnya sama sih ya, proknya dari bawah ya kan, ke bawah pengambilannya, ya. Intinya kita bisa ambil ini dan digunakan gaya kata ya dari bawahnya. Terus sudut pandang lagi ini juga sudut pandang dari bawah juga, ya. Oke, terus apa namanya? Sekarang kota zaman. Jadi kita tinggal siapkan. Oke. Ya kontras ini ya. Sudah kalau kontras itu gimana bisa menghasilkan suatu hasil lebih kuat di belakang kamera itu yang lebihnya ke sana. Oke, baik itu bagaimana kita bisa mengambil lebih menonjol ke dalam latar belakang kita sendiri ya. Jadi nanti ya. Oke, sebelum untuk selesai ini beberapa tips yang selesai kita tips untuk menghasilkan foto yang bagus bukan kamera yang mantap ya ini. Nah, ambil posisi sinar belakang Anda gitu kan. Jadi kita harus jangan di belakang harus belakang kita ya sinarnya ya. Terus mau ya apa mencoba mendekat pada objek yang sederhana gitu. Pilih format ini ya, pilih vertikal atau kita bisa sesuaikan dengan momen kita sendiri ya, di horizontal ini bisa sesuai dengan apa namanya tempatnya yang mau kita ambil. Oke, masukkan saja di dalam gambar, foto, pandangan gitu. Ya, terus buatlah variasi ini sini ke situ ya, variasinya bisa berapa ini kali adalah pengambilan gambar, teknik pengambilan gambarnya ya. Oke, tambahkan sederhana dalam penggunaan proporsi. Ini segera tips saja untuk pengambilan gambar ya kan. Ya, silakan nanti kita akan coba untuk pengambilannya bagaimana agar bisa sesuai dengan kita. Oke, gitu dulu untuk hari ini ya. Ini waktu saya sudah selesai ya kan, pas 30 menit ya kan. Waktunya itu terima kasih sudah bergabung di dalam apa namanya Holland ini ya kan. Oh, apa ini? Kok nggak ada suaranya Pak? Oh, nggak ada suaranya. Ya mungkin baru karena kita kan jauh ya, kedengeran ya kan. Nggak ada suaranya. Oke, ya. Oke, gitu dulu hari ini sudah selesai materi kita untuk dasar fotografi. Silakan nanti seperti biasanya untuk masuk di presensi untuk siapkan kita ya. Topiknya itu dulu. Mungkin saya tidak panjang lebar karena waktu kita sudah habis ya kan. Oke, mungkin itu teman-teman semuanya. Tolong untuk persiapannya yang belum mengumpulkan di Google Classroom untuk teknik fotografi segera masih saya tunggu karena ini nanti akan berkelanjutan sama pengambilan gambar lain gitu. Ya itu yang lebihnya. Karena nanti ke depannya kita akan mengambil gambar yaitu pas foto ya kan. Pas foto setengah badan. Kan 3/4. Ke depannya ke sana. Baik.
Oke, ya gitu dulu hari ini. Ya kurang lebihnya. Silakan nanti bisa chat untuk tanya jawab di sana. Itu kurang lebihnya ya. Baik, itu dulu. Terima kasih ya bergabung di dalam suatu mata kuliah virtual hari ini secara online. Semuanya semoga kita selalu diberi kesehatan, berkat tanpa halangan apapun ya. Semoga kita diberi ridho Allah Subhanahu wa taala ya, beri kesehatan. Kita bisa berkumpul lagi. Oke, terima kasih semuanya. Salam untuk keluarganya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.